kami yakin bahwa mujizat Tuhan akan terjadi bagi setiap kami yang tahu berseru dan berharap hanya kepada Tuhan. Bagi yang sakit pada siang hari ini, kami percaya mujizat kesembuhan terjadi bagi kami. Bagi mereka yang susah, yang lemah, yang berat, yang hilang pengharapan, kami yakin kuasa ibadah mendatangkan kekuatan dan semangat yang baru buat kami. Untuk itu Bapa, berikan kami hati yang selalu bersyukur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan kami yakin ketika kami bersyukur, kami bergembira, maka kami sehat, kuat, dan panjang umur. Terima kasih Bapa, urapi hamba dan urapi kami semuanya. Kami siap sambut firman Tuhan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, silakan duduk. Shalom semuanya. Bagaimana kabar? Ada sukacita? Puji Tuhan. Saudara, sukses dan gagal itu hanya sebuah kebiasaan. Dan saya percaya kita semua menghendaki supaya kehidupan kita ini sukses, mengalami keberuntungan dalam kehidupan. Dan kita tahu bahwa kesuksesan itu bukan diraih dengan berpangku tangan, tetapi kita yakin bahwa sukses itu harus ada kerja keras dan kerja cerdas. Amin. Dan hari ini saya rindu sekali kita sadar bahwa berkat itu akan mengejar kita kalau kita mau menghargai setiap apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada banyak yang kita lihat hanya kejar berkat tetapi hidupnya tidak jadi berkat. Bagaimana mungkin berkat bisa masuk ke dalam perbendaharaan kita kalau kita hanya berharap banyak tetapi sedikit action? Dan hari ini saya percaya kalau saya bertanya kepada seluruh jemaat, ingin sukses, ingin diberkati, semua kepingin saudara. Tetapi perlu kita sadar, terkadang kita tidak diberkati karena ada banyak hal yang seringkali membuat kita terhambat berkatnya. Kita akan pelajari bersama penghambat berkat itu apa. Ya, yang pertama kita akan baca di dalam Amsal pasal 15 ayat yang ke-18. Amsal 15 ayat yang ke-18 bunyi firman Tuhan demikian. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Ternyata penghambat berkat yang pertama adalah pemarah. Saya mau tanya, bisa nggak kita marah? Bisa, saudara. Tetapi jadi orang yang suka marah-marah itu yang perlu saudara pertimbangkan. Karena Tuhan Yesus saja pernah marah, saudara. Tetapi marahnya itu pada tempatnya. Kita boleh marah, tetapi garis bawah ini pada tempatnya. Dan kalau marah, jangan marah terus. Karena sebuah kebiasaan buruk bisa menghancurkan reputasi kita, dan salah satunya adalah marah. Saudara, kita tidak akan pernah langgeng dalam persahabatan. Kita tidak akan pernah melihat teman kita ini akan enjoy dengan kehidupan kita kalau kita itu suka marah-marah. Saya pastikan di sini nggak ada yang suka marah-marah. Amin. 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 Puji Tuhan. Karena saya memperhatikan, kalau saya baca internet, orang yang suka marah itu urat-uratnya banyak yang putus, ya. Dan kalau suka marah, saudara, membutuhkan 128 hari masa penyembuhan. Lah, kalau ibu-ibu lain ya, pagi bisa marah, siang marah, malam juga bisa marah, ya. Jadi sebenarnya kalau kita ada perpanjangan umur itu semua anugerah Tuhan, saudara. Padahal kita kan katanya kalau marah akibatnya itu membahayakan. Karena menurut Dr. Nurul Arifah dalam bukunya mengatakan begini, don't be angry mom, ya. Katanya marah berlebihan adalah sesuatu yang merusak kesehatan kita, dan banyak penyakit akan timbul karena suka marah-marah. Nah, penyakitnya seperti apa, saudara? Kita akan mengalami serangan jantung. Aduh, saya lihat perincian orang yang suka marah-marah, saudara, ya, akibatnya fatal banget. Jantung itu dituntut bekerja ekstra ketika kita marah. Pembuluh darah kita juga akan kehilangan kelenturan dan berubah menjadi kaku. Makanya saudara, efek marah ini
luas ya efek dari orang suka marah-marah. Yang pertama tadi jantung ya, serangan jantung. Yang kedua penurunan fungsi jantung. Yang ketiga stroke. Yang keempat sakit kepala. Yang kelima sakit mah. Yang keenam sulit tidur. Yang ketujuh kekebalan tubuh melemah. Yang kedelapan stres. Yang kesembilan gangguan kecemasan. Yang kesepuluh diabetes. Dan yang ke-11 penuaan dini. Haleluya. Boleh tolak kanan kiri, tolak-tolak kanan kiri. Kalau lihat Anda punya umur ya, umur 40 tahun tapi kelihatan 50 tahun, mungkin silakan introspeksi diri. Enggak usah ke dokter, tetapi periksa diri. Haleluya. Ya mungkin sepanjang hidup Anda hanya suka marah-marah saja ya. Jadi firman Tuhan tidak pernah salah ya, bahwa ketika kita marah itu mengakibatkan pertengkaran di dalam kehidupan kita. Saudara, saya mau tanya, kita berhadapan dengan pasangan yang suka marah-marah, kira-kira enjoy gak sih? Ya, enggak loh. Malah ada anak-anak yang sempat konseling kepada saya. Ada beberapa anak-anak muda, beberapa anak remaja mengatakan begini, saya kecewa dengan papa mama saya. Saya berdoa supaya mereka mati saja. Waduh, haleluya. Bahaya banget saudara kalau anak saya atau anak saudara sampai bilang lebih baik mamaku lebih cepat diangkat Tuhan. Kenapa? Waduh, mendatangkan kecelakaan dalam rumah tangga, mendatangkan kekacauan di dalam rumah tangga. Saudara, kita melihat bahwa efek orang marah ini sangat berakibat fatal. Nah, saya melihat di dalam Mazmur 37 ayat 4 dikatakan begini, berhentilah marah dan tinggalkan panas hati. Karena kalau kita berhenti marah, kita akan terlibat di dalam kejahatan. Coba saudara lihat sekarang di TV-TV saudara, hanya perkara marah bisa membunuh. Hanya sedikit saja masalah, langsung tersulut marah, langsung meluap-luap. Akhirnya apa? Iblis lewat, kita bisa saja membunuh. Makanya pastikan hari ini kalau kepingin diberkati Tuhan, mari kendalikan diri. Mari saudara, di dalam kehidupan ini kita perlu sadar diri bahwa kemarahan hanya membuat kita rugi. Saya seringkali melihat banyak kali kita marah sama pembantu, padahal kita tidak menyadari bahwa tahu nggak, mereka itu hanya sebagai pembantu rumah tangga, tidak seperti apa yang kita pikirkan. Kadang-kadang kita memaksa diri kepada pembantu untuk mengerti apa maksud kita, sementara mereka mungkin tidak lulus SD, mungkin tidak lulus SMP. Bagaimana mungkin kita berharap banyak kepada orang yang kerjanya saja pembantu? Kalau dia pintar kan nggak jadi pembantu, ya tidak? Ya, saya punya pembantu yang tidak bisa baca dan dia juga tidak tahu uang. Saya kalau pergi ke Indomaret saudara, wah, langsung di Indomaret ramai dan mengatakan, Bu, pembantu ibu mana? Sudah di rumah. Kenapa saudara mereka setnya pembantu termasuk public figure di Indomaret? Karena dia nggak tahu baca. Satu ketika saya suruh dia beli makanan ya di Indomaret, tahu-tahu sampai di kasir dia bilang gini ke kasir, Mbak beli warnet. Nah, ini Mbak di kasir bilang nggak ada jual warnet di sini. Lo ada, nggak ada Mbak. Ada, saya sering beli. Lu nggak ada, ya. Saking petugas Indomaret jengkel, dia bilang gini, kalau gitu Mbak aja yang tarik. Lah dia tarik. Dia tahu kan, dari gambarnya dia tahu ya apa yang saya suruh. Dia ambil yang saya beli disuruh ya saudara, dan dia tunjukkan ke kasir. Mbak, ini loh, tadi Mbak bilang nggak ada. Mbak nggak tahu baca ya? Lah, coba saudara, dia yang nggak tahu baca. Dia mengatakan orang lain tidak bisa baca, orang lain goblok. Waduh, haleluya. Saudara, secara pribadi, kalau kena orang yang seperti ini, jika kita tersulut marah hanya karena kelalaian kebodohannya dia, kira-kira siapa yang bodoh sebenarnya? Ya orang pintar loh, ya. Orang yang berilmu, justru kalau tanggapi orang bodoh, kitanya yang memperbesar kebodohan. Jadi saya dengan melihat pembantu saya seperti itu saudara, saya dong yang harus berempati,
Saya dong yang harus menempatkan diri bahwa dia tidak mampu berpikir seperti apa yang saya pikirkan. Jadi kalau usah saya paksa berlebih, karena kalau saya paksa diri saya untuk membuat dia harus mengerti keberadaan saya, maka yang terjadi pertengkaran. Ya, yang terjadi apa? Kekacauan. Karena pernah suami saya menyuruh pembantu saya seperti ini. Kamu sudah cuci baju saya belum? Sudah. Sudah dijemur tepi? Ya, oh sudah. Sudah disetrika? Sudah. Nah, ini orang kalau dia lagi mengerjakan segala sesuatu jangan pernah saudara suruh. Ya. Dan saya mengatakan pembantu saya hebat, kalau dia melakukan sesuatu jangan saudara kacaukan dengan pekerjaan lain, nanti tidak selesai. Nah, ketika suami saya katakan, baju saya yang kamu cuci sudah dijemur, sudah disetrika, sudah. Di mana? Di atas. Tolong diambil dong. Dia ngomong apa? Papi nggak lihat kalau aku lagi ngepel? Ya ambil aja sendiri. Waduh, haleluya, tidak ada hubungan. Nah, saya waktu dengar mereka bertengkar, saudara, suami saya ngomong sama saya, jengkel banget lah sama si pembantu ini dan begini-begini. Saya cuma ketawa, saya bilang gini, lah kalau dia pintar dia nggak jadi pembantu, ngapain ditangkapi? Kalau lu bisa ambil, kenapa nggak bisa ambil sendiri? Dia tidak. Daripada kita jadi snewot, kita punya tekanan darah naik, mending apa? Kalau masih bisa kita kerjakan, kenapa bukan kita yang kerjakan? Karena kita akan melihat prinsip kehidupan yang kedua untuk kita diberkati dan menjadi penghambat berkat itu seperti apa. Saudara, saya mau katakan, lakukan bagian, ya, kerjakan bagian. Jangan tuntut orang lain untuk mengerti engkau, tetapi mari mengertilah dengan perasaan orang lain supaya terhindar dari pertengkaran, sehingga Anda tiap hari nggak marah-marah. Betul? Saya tipe orang yang kalau lihat kotor, ya, namanya kalau kotor kan ya melelahkan gitu, saudara. Saya nggak suka. Yang terkadang, saudara, kalau saya lihat di toilet kotor, karena saya berusaha untuk membuat diri saya terkontrol dan terkendali, saya nggak perlu teriak sama pembantu saya, tolong lo kerjakan ini. Kalau kita sudah tahu bahwa itu kotor, kenapa tidak sih kita ambil langkah untuk mengerjakan sendiri? Karena kalau kita masih banyak lowongan, ya, kita nggak ada kerjaan, kenapa tidak kita berinisiatif untuk melakukan sesuatu? Nggak usah pakai marah-marah, saudara. Nanti itu menciptakan kebiasaan hidup yang membuat saudara rugi. Karena kalau saudara selalu terlibat marah-marah, pembantu tidak pernah selesai mengerjakan sesuatu, tidak memuaskan Anda. Jadinya Anda bisa hipertensi, saudara. Dan orang yang suka marah-marah, saya bilang cepat inak ilai-ilai, ya. Dan saudara perhatikan, banyak orang stroke bukan karena masalah makan, masalah tidak ada kendali diri. Banyak orang mengalami diabetes bukan karena dia terlalu banyak makan gula, tetapi apa, saudara? Membiasakan diri, memberikan celah untuk tiap hari marah-marah. Saya percaya, saudara, Anda di sini bukan tergolong orang-orang marah, bukan tergolong orang yang temperamental, bukan orang yang emosional. Coba perhatikan kanan kiri dan katakan, jangan marah-marah, nanti lu cepat mati. Haleluya. Silakan ngomong. Haleluya. Ya. Pastikan bahwa kalau kita hidup bergaul karib dengan Tuhan, justru kita akan menghindari pertengkaran. Amin. Pertengkaran tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Yang dapat menyelesaikan masalah adalah orang sabar. Amin. Dikatakan bahwa orang sabar dia akan menenangkan. Ya, orang sabar dia pasti akan mencari solusi. Sementara orang marah kerjanya hanya buat orang tengkar saja. Ya, makanya yang membedakan si pemarah dan si sabar, kalau pemarah membangkitkan atau menimbulkan pertengkaran, dia suka cari perkara setiap hari. Sementara orang sabar dia tidak mencari perkara dan dia justru menyelesaikan perkara. Itu bedanya. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, orang sabar akan merebut kota. Orang sabar itu akan melebihi pahlawan. Saudara, sekalipun Anda ada alasan untuk marah, sebenarnya dan sebaiknya tenangkan dulu sejenak kehidupanmu, pikiranmu, baru saudara Anda bisa
bicara. Karena kalau Anda lihat kesalahan cuma luap-luap, bahaya loh saudara. Tiba-tiba serangan jantung, tiba-tiba Anda langsung mati saudara. Belum bertobat udah mati. Apalagi matinya karena marah-marah. Waduh, sia-sia ibadah kita saudara. Sia-sia kita memberi sedekah hanya karena marah kita stroke mati saudara. Wah, jangan sampai kita mengalami kerugian hanya karena masalah tidak ada kendali diri. Jangan sampai kita mati percuma hanya karena perkara marah. Ini hal mungkin sepele saudara ya. Tetapi saya pastikan orang yang bergaul kali dengan Tuhan dia punya kendali diri. Karena banyak kali kita lihat hebat banget mengendalikan orang, tapi sulit untuk mengendalikan diri sendiri. Perintah orang cepat banget, tapi perintah untuk diri sendiri kurang. Makanya bersyukur saudara karena saya tadi pagi ada tamu di rumah saya. Dan tamu ini bilang, waduh gara-gara anak-anak ini streaming, emosi saya naik. Waduh haleluya. Dalam hati saya juga bisa begitu, ya. Tetapi saya sudah ngomong sama anak-anak saya kan, anak-anak saya kan 3 ya, yang pertama pria, yang kedua laki, yang ketiga lanang. Saya cuma bilang, boleh silakan main game, silakan sesuka hati main game, tetapi kalau sampai PR tidak terselesaikan, itu derita lo, ya. Jangan minta pertolongan dari mami, itu derita lo. Yang kedua, boleh main, tetapi sampai mami dipanggil guru, wah, sebelum Tuhan bertindak, mami bertindak duluan. Haleluya. Jadi mereka udah tahu saya memberikan kebebasan penuh kepada mereka, tetapi kebebasan yang terkontrol. Ya terkontrolnya apa saudara? Harus menyelesaikan PR tepat pada waktu. Karena apa? Saya kasih aturan begitu keras dan mereka langgar, akhirnya aku yang senewan di mereka. Waduh, yang rugi saya sendiri saudara. Lebih baik apa? Saya tenang aja, saya bilang kalau sampai nilai rendah itu derita lo, ya. Sampai tidak naik kelas, selain derita lo, aduh, mami juga ya patah hati saudara. Tetapi sesungguhnya saya mengajarkan anak saya supaya bertanggung jawab dalam berwaktu, sehingga saya tidak akan selalu saling marah-marah. Makanya hari ini saudara, jika marah berakibat fatal dalam hidup kita, coba untuk minta kekuatan dari Tuhan, kendalikan diri. Saya percaya ketika kita berdoa, Tuhan kendalikan emosi saya, kendalikan diri saya. Saya yakin bahwa semua itu bisa terjadi. Apa sih yang tidak bisa dibuat oleh Tuhan? Jangan saudara minta berkat luar biasa sementara Anda ini pemarah. Sementara firman Tuhan bilang Tuhan akan memerintahkan berkat dicurahkan kepada keluarga yang rukun dan damai. Tapi kalau ada pertengkaran, berkat sulit masuk. Amin. Yang kedua, ini penting sekali untuk saudara dan saya simak baik-baik bahwa penghambat berkat yang kedua, kalau tadi pemarah, yang kedua adalah kemalasan. Amsal 13 ayat 4 dikatakan begini, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Saudara, kalau saya melihat arti umum tentang malas, artinya tidak mau bekerja atau tidak mau mengerjakan sesuatu. Hilangnya motivasi seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, itu malas. Saudara, coba saudara simak, dikatakan begini, hati si pemalas penuh dengan keinginan. Dan sorry, ya. Jadi kalau kita melihat bahwa orang malas keinginannya banyak, betul? Orang malas, kita lihat, waduh mimpinya besar, tetapi actionnya kecil. Orang malas punya impian keinginan besar, tapi kerjanya tidak ada atau nol. Ya, makanya jangan pernah iri kepada orang rajin, karena ketika orang mengerjakan segala sesuatu dengan rajin, berkat Tuhan akan dicurahkan di dalam lubungnya. Sementara orang malas, dia selalu, wah kalau lihat ada, apalagi kalau di gereja tuh ya, kalau ada pekerjaan berat, besar, mau coba lihat, ya,
Orang malas itu akan menghindar dari tanggung jawab. Malah dia akan muncul kalau kerja sudah selesai dan pura-pura jadi superhero. Ya. Orang malas itu selalu nampak ketika sudah tinggal sedikit tinggalkan baru dia muncul. Nah, saya mau katakan bahwa ketika kita tidak bisa memberikan nilai di dalam pribadi kita, bagaimana mungkin kehidupan kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih lagi? Saya yakin percaya kalau kita memiliki tangan yang rajin, kata firman Tuhan, tangan orang rajin itu akan menangkap buruan. Tangan orang rajin itu akan dihargai oleh Tuhan. Saudara, orang malas itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Orang malas itu, saya mau katakan, percuma Anda cantik, percuma Anda ganteng, percuma Anda jenius, percuma Anda punya intelektual yang tinggi, tapi kalau malas bagaimana mungkin bisa berhasil? Tapi justru sekarang banyak orang yang intelektualnya biasa-biasa saja, tapi mereka berhasil. Kenapa? Rajin. Dan tangan orang rajin bukan Tuhan hargai. Makanya ada kabar buruk bagi si pemalas, ya. Ingat bahwa kesuksesan atau keberhasilan di segala bidang kehidupan ternyata tidak akan pernah menghampiri orang-orang yang malas bekerja. Ya, saudara, ada kalimat bijak yang saya suka yang mengatakan begini: jika kamu terus malas bekerja, atas dasar apakah engkau mengharapkan sebanyak yang dihasilkan oleh orang-orang rajin? Banyak kali orang malas iri dengan keberadaan orang rajin. Bahkan saking irinya, dia mulai menghubung-hubungkan, dia mulai berpikiran jelek, dia mulai menghancurkan orang. Wah, dia kaya karena korupsi. Wah, gembala ini kaya karena perpuluhan. Wah, nah inilah tipe orang malas. Ya, dia akan rusak pikirannya karena apa? Tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Sementara yang dia inginkan itu ada pada orang rajin. Benar tidak? Sekalipun orang memiliki keinginan yang besar, impian yang setinggi langit, tapi jika ia sendiri bermalas-malasan, maka semua keinginan dan impiannya tidak akan pernah terwujud. Saudara bisa melihat di dalam Amsal 21 ayat yang ke-25. Dan saya mau katakan bahwa sesungguhnya kemalasan itu bisa diklarifikasikan, bisa dihubungkan dengan dia mengalami penyakit mental. Ya, orang malas itu bisa dikatakan penyakit mental. Dan kalau penyakit itu terus diberikan, terus dipelihara, kalau penyakit ini terus dibiarkan dan terus dipelihara, maka kita akan lihat itu akan menghancurkan diri sendiri dan bahkan akan membawa dia kepada hal-hal yang membuat dia patah hati. Karena itu Rasul Paulus menentang keras orang-orang yang malas. Sampai saudara, Rasul Paulus mengatakan begini dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Waduh, luar biasa saudara ya, orang yang malas kerja nggak boleh dikasih makan. Wah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagi yang malas, kalau sampai tidak dikasih makan, ya jangan salahkan siapa-siapa saudara ya. Mungkin Anda harus periksa diri. 2 Tesalonika 3 ayat 8, coba saudara baca. Ya, Rasul Paulus memberikan contoh, ya. Kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Saudara, lihat bagaimana Rasul Paulus mengatakan bahwa dia tidak mau lalai bekerja karena dia tidak mau menjadi beban bagi orang lain. Saudara, ketika Tuhan memberikan kita satu tanggung jawab yang besar, berarti kita juga harus kerjakan sesuatu yang jauh lebih besar. Kalau Anda rindu diberkati lebih besar, maka tanggung jawabmu jauh lebih besar dan engkau juga harus kerja over limit. Ya, saudara, ketika saya dalam masa pandemi seperti ini, waduh, saya percaya seluruh dunia merasakan ya akibat atau efek dari pandemi global ini, saudara. Tetapi saya percaya orang yang selalu rajin bekerja di bawah matahari sambil mengandalkan Tuhan, dia tidak akan pernah mengalami kekurangan. Ya, saya percaya bahwa apapun yang kita kerjakan sambil kita berdoa di hadapan Tuhan, maka Tuhan
saudara. Saya mengalami saudara ya, jujur ngomong ya, saya dikasih usaha ya sama jemaat. Walaupun saya ini pendeta ya, terus ada jemaat bilang, ibu, dia telepon saya dan mengatakan, ibu sebenarnya berhari-hari saya sudah pikirkan, kasihan ya kalau ibu pendeta, penghasilan dari mana ya. Tahu-tahu dia bilang, ibu saya maaf ya, dia minta maaf dulu. Maaf ya bu ya, saya punya sepupu jualan singkong keju. Bagaimana kalau ibu juga itu menjual singkong keju? Saya pribadi, kalau saya mau berdiri dengan kesombongan saya, dengan arogan saya bahwa saya pendeta ngapain jual singkong, saya yang aja mau jual singkong, duh haleluya. Tetapi saudara, saya dengan senang hati saya bilang, saya siap, ya. Dan ibu ini mengatakan, saya kasih 100 bungkus dulu ya bu, dan ini gratis, silakan ibu kelola. Waduh, dikirimlah itu singkong keju dari Salatiga. Saudara tahu apa yang tak pernah saya duga dan tak pernah saya pikirkan, itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Saya melihat bahwa ketika saya jualan singkong, saya menanggalkan gengsi saya. Ya, orang gengsi tidak akan melihat berkat. Orang yang suka gengsi terlalu berlebihan. Ya, gak bakalan saudara bisa melihat mujizat itu nyata. Dan buktinya saudara, saya melihat Tuhan membuka pintu-pintu berkat dengan hanya jualan singkong keju saudara di masa pandemi ini, karena kebetulan yang masakan frozen itu sangat diminati. Dan puji Tuhan, hampir setiap minggu, 1 minggu 2 kali dikirimlah si singkong keju dari Salatiga, dan saya melihat pelipat gandaan berkat terjadi. Ya, barusan minggu lalu ya, saya jualan singkong. Kebetulan saya pergi ke arah yang sama. Jadi saya bisa mampirkan singkong itu karena ada yang pesan 25 bungkus. Saudara tahu? Waktu orang ini beli 25 bungkus, ya, dia kasih saya 500.000. Tahu-tahu saya sudah di pintu rumah keluar, dia bilang, ibu, aku tergerak loh, aku ingin nambah, aku kasih 1 juta lagi. Loh saudara, lihat, ketika kita mau melangkah sedikit saja, tanggalkan gengsi, kita mau kerja keras sambil kita berdoa, ternyata berkat tersedia tak terduga, saudara. Hanya jualan singkong, saudara, saya bisa melihat pelipat gandaan berkat terjadi. Dan saudara, saya lihat ternyata Tuhan itu jauh lebih tahu kebutuhan kita. Saya baru keluar dari perumahan itu, tiba-tiba anak saya SMS, mami, SPP yang mami kirim kemarin tuh kurang loh, mi. Kurang berapa deh, kurang 1,5 juta. Waduh, ini anak nih bau duit cepet deh. Saya baru terima 1,5 juta, dia udah SMS lagi. Aduh, haleluya. Tapi saya bersyukur karena ternyata dengan singkong keju itu, saudara, saya tidak minjem, saya tidak minta-minta. Seandainya saya melakukan sesuatu yang akhirnya membuat nama saya tercoreng sebagai seorang gembala, sebagai seorang hamba Tuhan, hanya karena perkara uang, kita hancur. Aduh, gimana loh saudara, gak enak banget. Tetapi saya mau katakan, kunci kita diberkati, jangan pernah kita malas, jangan pernah bermasa bodoh, ya, jangan berpikir doa udah cukup, gak cukup saudara, harus kerja keras di bawah matahari. Nah, saya melihat ciri orang malas, siapa tahu itu ada pada saudara dan juga termasuk mengoreksi saya. Ciri orang malas kita akan perhatikan. Yang pertama, penyelesaian tugas dan tanggung jawab itu biasanya suka ditunda. Ya, orang malas suka tunda-tunda kerja. Ya, jadi yang menjadi yang menjadi alat kuncinya, yang menjadi kata kunci yang digunakan oleh orang malas, boleh saudara baca di dalam Amsal pasal 6 ayat 9 dan 11. Ya, yang pertama, sebentar lagi, nanti saja, itu mah gampang, ya, itu pasti akan selesai. Itu orang malas. Dia menggampangkan segala sesuatu dan mengatakan sebentar saja, nanti saja, gampang, pasti selesai. Padahal nggak akan selesai karena kita memberikan tugas kepada orang malas, pasti nggak akan selesai. Ya, saya sering tegur anak saya, ya, kalau sudah jam 8 kurang 15 atau setengah 8, saya harus bangunkan mereka karena ada acara streaming. Ya, banyak kali saya temukan, ntar lagi nih, 5 menit lagi. Oh, banyak kali saya bilang, malas saya bangunkan. Ada terlambat untuk ikut streaming, dimarahin sama guru, saya bilang itu dari kau, ya. Kalau saya terus-menerus bangunkan mereka, waduh, kalau saya nggak ada di mana? Akhirnya
nggak mandi, ya. Saya selalu ajarkan anak saya, mandi pagi membuat otak segar, sehingga pelajaran yang masuk itu cepat nancep, ya. Tapi kalau nggak mandi, aduh rasanya, karena saya mengalami sendiri kalau nggak mandi pagi, saudara ya, rasanya suntuk di pikiran, saudara, ya. Jadi ternyata kalau kita membiasakan diri untuk rajin, tidak malas, maka segala sesuatu jadi enteng-enteng saja. Amin. Nah, ciri orang malas yang kedua adalah lebih suka santai daripada berfokus pada pelaksanaan tanggung jawab. Coba lihat ya, orang malas senangnya santai-santai saja. Orang lain berpikir keras bagaimana menghidupi keluarga. Orang malas nonton sepanjang hari, game sepanjang hari. Waduh, nggak ada hentinya main game. Saudara, kira-kira main game sepanjang hari akan merusak kita punya tubuh. Karena saya baca ya, orang yang malas nggak gerak cuma duduk sepanjang hari, bahaya bagi paru-paru. Paru-parunya bisa terhimpit karena apa? Oksigen nggak masuk karena duduk terus main game terus. Waduh, jangan salahkan Tuhan, jangan bilang ini ujian dari Tuhan. Saudara, banyak kali kita sakit juga karena kesalahan diri sendiri, bukan karena ujian dari Tuhan. Kalau Anda selalu alasannya ini dalam rencana Tuhan, Tuhan tidak pernah berencana untuk menyakitkan saudara. Tuhan tidak pernah berencana untuk membuat saudara diabetes dan saudara bertobat dari diabetes itu. Enggak loh saudara. Tetapi ada kalanya diabetes datang karena kesalahan diri sendiri, bukan karena ujian dari Tuhan. Nanti kalau sudah diabetes baru cari Tuhan. Nanti kalau sudah serangan jantung baru cari Tuhan. Padahal tidak koreksi diri. Sebenarnya apa sih yang salah dalam hidup saya? Sudah tahu diabetes, sudah tahu hipertensi, makannya nggak karuan. Ya. Saya ingin pastikan kalau Anda mungkin sudah berpenyakit diabetes, sudah berpenyakit jantung, makanlah sikokeju sebanyak-banyaknya. Promosi akan datang saudara, ya bukan karena banyaknya suara kita, tapi tindakan akan jauh lebih berbicara. Amin. Jadi hari ini pastikan saudara akan mengalami percepatan karena saudara cepat melakukan dan tanggap melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ciri berikutnya, ciri orang malas, tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Ya iya dong, orang malas apa yang dihasilkan saudara? Yang dihasilkan adalah pertengkaran, yang dihasilkan adalah percekcokan, yang dihasilkan adalah kerusakan. Makanya firman Tuhan berkata, kalau kita berteman dengan orang malas, kita berteman dengan orang perusak. Ya, tapi kalau kita berteman dengan orang bijak, maka kita akan tambah bijak. Amin. Kalau kita berteman dengan orang yang pikirannya luas, pikirannya maju, dengan sendirinya kita terdorong, kita terinspirasi. Melihat keberhasilan orang lain, kita terpacu. Tapi kalau kita melihat orang malas itu selalu mengatakan gampang. Orang malas selalu dengan kata-kata yang ya pesimis banget. Ngapain kerja itu pasti juga gagal. Tapi kalau orang optimis, orang yang rajin, dia akan mengatakan masalah itu berkat, masalah itu tantangan untuk kita bisa melihat lebih besar lagi mujizat Tuhan akan terjadi. Betul? Makanya pikiran ini harus optimis, kata-kata ini harus positif. Coba lihat Yosua dan Kaleb, ya, mereka memang melihat secara fakta dan nyata bahwa di depan mereka itu ada orang besar, orang kuat. Tetapi mereka mengubah perkataan mereka, nggak usah takut, sebab Tuhan jauh lebih besar. Kita pasti akan kalahkan orang-orang itu. Sementara 10 pengintai yang lain, waduh, game over guys. Waduh, gagal total. Orang yang kita lawan besar-besar, nggak sesuai. Nah, waktu kita memperkatakan kita tidak bisa, maka terjadilah hal yang memang tidak bisa. Tetapi ketika kita dengan optimis mengatakan, gak apa-apa, masalah itu berkat, gak apa-apa, itu akan membuat kita bisa melihat bahwa tangan Tuhan yang bekerja, bukan tangan kita lagi. Amin. Makanya jadilah orang yang rajin, ya. Yang berikutnya, orang malas lebih suka bermalas-malasan, tidur sebentar lagi, berbaring sebentar lagi, dan santai sebentar lagi. Wah, itu saya sudah bahas tadi. Ciri berikutnya adalah dia suka menyalahkan orang tanpa menyadari gaya hidupnya yang salah. Nah ini ya, orang malas, waduh, gaya hidupnya memang kayaknya melebihi seorang direktur utama, ya. Karena dia ini memperlihatkan dia hebat. Makanya orang malas kadang-kala secara casing hebat luar biasa. Terkadang begitu, tetapi actionnya nggak ada.
Coba saudara lihat dunia berbalik. Justru yang kaya raya pakaiannya sederhana, gak mau tunjukkan kehebatannya. Sementara orang yang malas, yang tongkol sembunyi nyari, waduh haleluya. Seperti memang orang kaya raya banget saudara ya, memperlihatkan, waduh coba dong perhatian sama aku karena aku begini dan begini, jauh tinggi, bulu mata cetak membahana, aduh haleluya. Padahal gak ada action sama sekali. Tapi kalau orang rajin, saya lihat dia bisa melihat berkat-berkat luar biasa karena Tuhan sangat menghargai karena orang rajin. Nah, kita coba melihat ciri-ciri orang rajin. Tadi ciri-ciri orang malas, sekarang ciri-ciri orang rajin. Yang pertama, dialah orang yang cekatan, ya. Orang rajin, dia cekatan melihat peluang-peluang bisnis. Saudara, saya coba melihat filosofi orang Cina, ya, cara kerjanya orang Cina. Wah, mereka tekun banget dan cekatan banget, saudara. Kalaupun mereka hadir dalam pertemuan-pertemuan ini, saya baca loh ya filosofi orang Cina. Kalaupun mereka ingin duduk santai, tetapi inti-intinya, ujung-ujungnya yang mereka bicarakan adalah peluang-peluang bisnis. Wah, luar biasa. Ya, makanya saudara kita juga harus ikut angkat jempol ya. Kita bukan melihat dari segi sukunya, tapi kita melihat yang dihasilkan mereka itu apa. Ya. Dan kita harus tiru, kita harus amati, dan kita modifikasi. Artinya, kalau mereka bisa, saya juga bisa. Kalau mereka berhasil, saya juga bisa. Tapi kompensasinya, saya harus menghargai perkara-perkara kecil. Saya harus menghargai berkat yang Tuhan percayakan kepada saya. Dan saya harus kerja keras. Mungkin saya harus kerja over limit kalau ingin mendapatkan sesuatu yang besar. Dan orang-orang yang excellent, saya bilang, orang-orang yang siap bayar harga, orang-orang yang siap kerja melebihi dari apa yang mungkin menjadi jabatannya. Saya katakan ketika engkau bekerja jauh lebih besar, mungkin tidak dilihat oleh atasanmu, tetapi apa yang kau kerjakan itu dilihat oleh Tuhan. Bahkan ketika engkau memberi sesuatu bagi orang lain, saya yakin ketika engkau memberi tidak dilihat oleh orang lain, tapi itu yang tersembunyi yang dilihat oleh Tuhan, maka Tuhan akan memberkati saya dan saudara. Makanya hari ini jadilah orang rajin. Nah, ciri orang rajin yang berikutnya, dia tidak buang kesempatan. Kesempatan bisa lewat saudara dan tidak akan pernah terulang lagi. Mungkin pada hari ini saudara bisa mengerjakan ini itu saudara, tapi belum tentu besok hari itu akan seperti hari ini saudara. Makanya jangan buang kesempatan. Hiduplah sekarang ini untuk melayani Tuhan. Hiduplah memberikan nilai, memberikan standar kehidupan yang membuat Anda diberkati, orang lain pun diberkati oleh Tuhan. Saudara, ciri yang berikutnya, orang rajin tidak pernah tunda waktu. Dia menghargai kesempatan, dia tidak pernah tunda waktu, dan dia tidak pandang enteng dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada dia. Banyak kali kita nih kalau sudah dapat berkat dikit pandang enteng, enggak, apa nanti besok pasti dapat. Saudara, saya sangat terberkati sekali melihat orang-orang tekun, ya. Karena walaupun dia nggak pinter-pinter banget, tapi kalau tekun pasti berhasil. Ya dong. Jadi saya sedikit memberikan masukan, ya juga untuk mengoreksi saya. Jangan saya kerja cuma ala kadarnya, jangan saya kerja sembrono banget, jangan saya kerja tidak teliti, akhirnya hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau mau hasilnya baik, menyenangkan, membuat kita jadi excellent, mari saudara berikan sesuatu yang mungkin orang lain tidak bisa lakukan, aku bisa lakukan. Aku bisa memberikan nilai tambah di dalamnya, sehingga apa yang kita berikan itu pun dilihat oleh Tuhan. Amin. Yang terakhir, ciri orang rajin adalah tidak menggampangkan segala sesuatu dan kerja pada waktu yang tepat. Orang malas, dia kerja itu pada waktu yang mepet, tapi orang rajin waktu yang tepat. Makanya saudara ya, firman Tuhan mengatakan, akibat dari sebuah kemalasan, kita akan dikejar oleh deadline. Kita akan dikejar oleh waktu dan kerja kita tidak akan maksimal, sehingga kemiskinan akan menyerbu kita. Itulah orang malas. Kalau sudah begitu, saudara, apa yang harus kita lakukan? Yang seharusnya kita harus kerja paksa, ya. Kalau tidak mau kehilangan berkat, mari saudara ya, kerjakan segala sesuatu dengan tuntas.
Saudara, orang yang malas itu akan kehilangan damai sejahtera, ya. Karena apa? Ya saya katakan tadi, orang malas kan kerjanya kan mepet-mepet gitu loh, Kak. Nanti sudah jam baru waktu tergesa-gesa. Nah, orang kalau sudah tergesa-gesa hilang damai sejahtera toh. Coba saudara perhatikan, jam ibadah misalnya jam 12, saudara baru mandi jam 12. Tiba-tiba ibu gembala telepon, sudah di mana Pak Sami? Oh, sudah di tol. Padahal baru angkat hantu, ya. Akhirnya apa? Tergesa-gesa. Nah, kalau udah tergesa-gesa, hilang damai sejahtera. Bukan sekedar hilang damai sejahtera, hilang kesempatan, hilang berkat, saudara. Betul? Tolak-tolak kanan kiri. Bukankah Anda demikian? Ya, jadi jangan pernah tunda kesempatan, jangan pernah tunda waktu. Karena orang yang suka menunda, dia memang, ya, saya katakan ahli dalam bicara, tetapi dia juga ahli dengan suka berdalih, saudara, ya, sehingga tidak mendapatkan kekayaan, tidak mendapatkan harta yang tetap. Karena berkat yang dipegang oleh tangan malas tidak akan pernah mendatangkan hasil. Tapi kalau berkat di tangan orang yang tepat, di tangan orang yang rajin, pasti akan mendatangkan keberhasilan. Mari saudara bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya percaya apapun yang kita kerjakan, Tuhan pasti akan lipat gandakan asalkan kita mau bertanggung jawab. Dan kita akan berkata, Tuhan memang saya nggak sanggup, tetapi ada Tuhan yang menyanggupkan saya untuk melakukan semua ini. Ingat, sukses dan gagal itu hanya sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang menciptakan sekarang itu apa? Menunda waktu atau kerja keras? Melihat peluang atau hanya bersantai? Itu terserah Anda. Kalau Anda mau diberkati, mari. Jangan cuma kejar berkat, tapi hidupmu harus berdampak. Kalau mau jadi kaya, mari berkarya lebih besar lagi. Ya, kalau Anda mau terjadi kegerakan besar di dalam hidupmu, di dalam keuangan, engkau harus bergerak dari sekarang. Amin. Damai sejahtera Tuhan menyertai saudara. Mari sama-sama kita latih diri untuk menjadi orang rajin, melatih diri untuk sabar, ya, sehingga kesehatan menjadi milik kita, keberkatan, kelimpahan, kemakmuran pun menjadi milik kita. Amin. Yang suka marah-marah di sini, saya percaya sebelum Tuhan datang, mari cepat bertobat. Ya, para suami yang emosinya agak tinggi karena masa pandemi ini, saudara, ya, banyak yang membuat kita terintimidasi karena, waduh, kaget melihat keadaan sekarang. Tapi saya percaya orang sabar akan melihat kemuliaan Tuhan. Orang sabar akan merebut kota. Gak usah marah, sabar, tenangkan diri. Mari berlutut di kaki Tuhan. Ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Kenapa? Kita sudah bekerja keras di bawah matahari sambil mengandalkan Tuhan. Sehingga walaupun ada masa pandemi, kita tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Walaupun ada masa pandemi, kita tidak akan meminta-minta roti, karena Tuhan tetap menetapkan firman-Nya bahwa orang rajin pasti dihargai. Dia tidak akan kekurangan. Dia tidak akan mengalami masa di mana harus minta-minta, tetapi berkat yang Tuhan siapkan dalam perbendaharaannya selalu dengan berkat berkelimpahan. Yang kepingin diberkati oleh Tuhan, coba angkat tangan. Yang ingin kaya, coba angkat tangan. Yang sudah kebelet jadi, yang sudah bosan jadi orang miskin, coba angkat tangan sama saya. Haleluya. Ya, saya percaya bahwa ketika kita pun kaya, kita akan terkontrol dan terkendali. Dan kalaupun kita kaya, kita akan membagi roti yang kita miliki, karena ketika Tuhan memberkati saudara, ketika Tuhan memberkati roti makananmu, tidak semua roti yang diberikan kepadamu untuk dimakan sendiri, tetapi saudara juga harus berempati dengan yang lain. Saudara harus menabur benih. Saya katakan, roti bisa habis kita makan, tapi benih akan selalu tumbuh. Dan benih itu akan berkembang biak, saudara, ya, dan itu juga akan kembali kepada perbendaharaan kita. Makanya saudara, kalau mau diberkati, jalankan firman Tuhan sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Tuhan. Damai sejahtera Tuhan menyertai saudara, Anda pasti sukses dan diberkati oleh Tuhan. Mari bangkit berdiri dan kita akan nyanyikan satu pujian untuk Tuhan. Kita nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. Mari saudara, lewat pujian ini kita menyadari bahwa kalau kita ada kesempatan
Tuhan berkati Pak Jumono, Tuhan berkati Pak Chandra, Tuhan memberkati Ibu Diana, Tuhan berkati Pak Daniel, Ibu Ruth, Ibu Sukesti, Ibu Vanessa, Ibu Yeni, Pak Timothy, semua diberkati oleh Tuhan. Saya percaya bahwa Anda pun akan mengalami berkat spesial dari Tuhan. Semua yang mengikuti streaming, angkat tangan bersama-sama dengan seluruh jemaat yang ada di GGP Cempaka Surabaya. Anda terima berkat spesial dari Tuhan. Apa yang tidak mungkin itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Makanya dengan semua masalah yang terjadi dalam hidup saudara, dengan badai yang terjadi dalam hidup saudara, sebenarnya itu membuat kita terkoneksi dengan Tuhan dan terkoreksi dengan Tuhan. Kalau ada yang salah di dalam diri, mari datang kepada Tuhan. Kita langsung connect dengan Tuhan dan kita koreksi diri. Apa yang salah di dalam diri? Hari ini saya percaya jemaat Tuhan semuanya akan mengalami percepatan, akan mengalami pelipat gandaan berkat. Karena firman Tuhan sudah berkata hari ini, tangan orang rajin pasti akan tangkap buruan. Tangan orang rajin pasti akan dihargai. Bapak, kalau kami seringkali juga tersulut dengan marah-marah, cepat emosi, Tuhan tolong kami supaya kami ada pengendalian diri. Jangan sampai kami hanya hebat mengendalikan orang, tapi kami kurang hebat mengendalikan diri kami. Ampuni kami Bapak, dan biarlah hidup kami benar-benar berdampak sehingga orang lain melihat kami karena ada sesuatu yang berbeda di dalam diri kami. Tuhan tolong supaya semua jemaat yang ada pada siang hari ini, semua yang ikut streaming pun akan mengalami pemulihan, akan mengalami pencerahan yang baru. Keuangan kami diberkati, usaha kami diperlancar. Tuhan buka pintu-pintu berkat atas setiap kami semuanya. Terima kasih Bapak. Ini yang menjadi doa kami, dan kami kembalikan segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.